Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu dari BPP Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kecamatan Grombong. Nama Bapak Suharjo, nama Suharjo, Dinas di Pertanian Kecamatan Grombong. Tentunya ini mohon kehadirannya. Alhamdulillah saya senang untuk terima undangan untuk pembelajaran budidaya empon-empon. Salah satu budidaya empon-empon apa? Ada tanaman rimpang. Nah, tentunya ini namanya empon-empon yang menurut BPI itu adalah dari bahasa Jawa, yaitu empu. Empunya yang dimana tanaman rimpang yang bisa dimanfaatkan untuk semua jamu ataupun sebagai tambahan makanan maupun minuman yang bisa kita manfaatkan. Lah, salah satu ini tercampur diolah, kita bentuk bedengan seperti di depan ini anak-anak. Di depan ini kita bentuk guludan atau bedengan sepanjang kira-kira ada 120 panjang dan selokan diantaranya 40 cm. Nah, sebelum tanam ini olahnya ini perlu adanya tambahan pupuk organik. Pupuk, kenapa pupuk? Karena semua tanaman ini juga membutuhkan makanan, sumber nutrisi itu makanan. Jadi untuk budidaya pertama yang kita bisa ini gunakan apabila lahan kita tanah ini tinggal kita olah, dan kemudian ditambahkan pupuk organik sebagai pupuk dasar, nantinya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi untuk pemilihan bibit pun kita untuk pemilihan bibit sebelum tanam ini ada kriteria juga. Seperti pemilihan bibit ini kita ambil tentunya yang bebas dari hama penyakit tentunya. Lah, untuk umbinya ini umbinya diambil pada tanaman yang sudah cukup umur, ini kadar untuk persemaiannya mungkin kita bisa menggunakan bagi ditambah nanti ada media tanah serta pupuk kandang, sama halnya pas nanti untuk media tanamnya. Di persemaian ini juga ketika sudah di persemaian tumbuh ada tunas dari rimpang yang kita pilih tadi syaratnya ada cukup umur serta bebas dari hama penyakit serta tidak luka. Ini kita masukkan di media persemaian. Kira-kira nanti setelah 2 minggu atau 4 minggu ini tanaman yang kita semai ini baru tumbuh tunas. Nah, ketika sudah tumbuh tunas 2 atau 3-5 cm ini bisa kita pindah ke lahan tanam. Nah, ini sebelum kita menanam ini ada persemaian tentunya. Jadi kita lakukan persemaian empon-empon itu. Nah, kemudian kalau sudah ada tunas sepanjang 3 atau 5 cm kita baru pindah tanam ke lahan tanam. Nah, kemudian untuk tanam lahan tanam berikutnya ini tidak apabila di lahan
sekitar pekarangan kita ini tidak bisa dipacul atau bisa diolah, kita bisa menggunakan polybag, plastik polybag ataupun karung bekas atau kemasan apa yang bisa untuk kita manfaatkan sebagai media tanam empon-empon itu sendiri, seperti limbah dari ember atau yang bekas ini bisa kita manfaatkan nanti sebelum membuat media tanam, jadi media tanam lidah tanah, kompos dan karang sekam ini perbandingan satu-satu, ketika sudah tercampur, ini baru kita masukkan ke dalam plastik polybag. Nah, untuk pengisian polybag media tanam ini pun harus jangan penuh, ada 5 cm di atasnya, ini tidak full dengan tanah tentunya, dan untuk tergenangnya atau kelembaban media tanam itu sendiri. Nah, kita siapkan dari media tanam ke polybag. Nah, ini waktunya dan kita sudah menyemek, ini waktunya tanam. Cara tanam pun ini sangat gampang untuk menanam. Jadi kita ambil satu rimpang, kemudian kita benamkan, hanya cuman benamkan, nanti sedalam paling tidak 3 cm karena untuk memuat setidaknya untuk memperkuat akar dari rimpang itu. Untuk mencampur media tanam, sebelum tanam ini ada perlakuan persemaian. Nah, untuk persemaiannya juga dengan media tanam yang sama. Jadi untuk media tanam ini bagusnya dari kompos, tanah, dan karang sekam. Ini perbandingan satu-satu. Ini dari kemudian ini dicampurkan. Nah, ini seperti untuk tanamannya ini setelah tanam, tentunya ada perawatan atau pemeliharaan. Dari pemeliharaannya meliputi ada penyiangan, pemupukan, penyiraman. Untuk penyiangan rumput dari sekitar tanaman utama, jadi perlu adanya kebersihan lingkungan untuk supaya tanaman itu bisa menyerap unsur hara full. Jadi untuk budidaya empon-empon ini dibilang sangat. Pada kesempatan hari ini monggo dari anak-anak semua yang mempunyai pertanyaan lintas untuk empon-empon ataupun tanaman lain, monggo ada yang teman kalian Sahdan kelas 7E F maaf. Saya mau tanya, kalau menanam empon-empon dan tanaman lain itu lebih bagus pakai tanah yang dari gunung apa dari sawah, Pak? Cuman itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Salah satu siswa yang rajin dan memperhatikan. Bagus sekali pertanyaannya, bahwa untuk media tanam ini terkait tanah itu sendiri, bagusan tanah dari gunung atau tanah sawah. Tentunya untuk media tanah ini tanah yang gembur, dan tekstur tentunya remah, tidak kalau rasanya terlalu liat. Jadi terlalu liat nanti ketika ada penyiraman ini
lengket juga, ya, tidak poros atau tidak untuk penyerapan unsur hara ini terlalu terganggu. Jadi untuk media tanahnya ini tentunya ya sudah jelas dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dari saya mungkin saya cukupkan, senang Pak kalau sudah tercukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Suharjo.